Ayo mulai gue record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari mahasiswa Mercu Buana ingin memberikan eh, tentang sosialisasi pada masyarakat tentang pencegahan kejahatan cyber. Jadi di sini saya data organisasi berdua, ada rekan saya Ibu Dudulai, Muhammad Elras, dan Kevin Ramadan. Pertama, apa itu kejahatan cyber akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Ya, mengenai apa itu kejahatan cyber. Kejahatan cyber merujuk pada serangkaian tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet. Kejahatan cyber melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan aktivitas ilegal yang mencakup akses tanpa izin, perusakan, pencurian data, penipuan, dan masih banyak lagi. Ada beberapa contoh kejahatan cyber yang umum terjadi. Salah satunya adalah serangan malware, yaitu pengiriman perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm, trojan, atau ransomware ke sistem komputer korban dengan tujuan merusak atau mencuri data, atau juga memeras uang, dan lain sebagainya. Kemudian ada DDoS, yaitu penyerangan terhadap suatu situs website atau jaringan dengan cara membanjiri lalu lintasnya, sehingga menyebabkan layanan menjadi tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Kemudian ada pencurian identitas, yaitu memperoleh informasi pribadi seseorang secara ilegal untuk tujuan penipuan atau kegiatan kriminal lainnya, seperti pencurian kartu kredit atau penipuan pajak. Kemudian contoh lainnya adalah phishing, yaitu di mana membuat situs web atau pesan palsu untuk yang meniru institusi terpercaya untuk memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi keuangan pribadi. Kemudian ada penipuan online yang dimana mengeksploitasi pengguna internet, penawaran palsu, produk palsu, atau mengirimkan email palsu untuk mendapatkan keuntungan finansial secara curang. Kemudian ada peretasan, yang dimana seorang yang aman dengan tujuan mengakses, mengubah, atau menghancurkan data yang ada di dalamnya. Boleh di next. Kemudian di sini akan menjelaskan mengapa pencegahan kejahatan cyber sangat penting. Di sini ada pencurian data pribadi, ancaman keamanan nasional, dan dampak psikologis. Pencegahan kejahatan cyber itu penting. Di pencurian data pribadi, kejahatan cyber seringkali bertujuan untuk mencuri data pribadi, seperti informasi identitas, detail keuangan, atau informasi medis. Data pribadi yang jatuh ke tangan yang salah dapat digunakan untuk identitas palsu, penipuan, atau pelanggaran privasi. Ancaman keamanan nasional. Kejahatan cyber juga dapat menjadi ancaman terhadap keamanan nasional. Negara-negara atau kelompok terorganisir yang melakukan serangan cyber dapat merusak infrastruktur penting, mencuri informasi militer atau rahasia negara, atau merusak sistem komunikasi kritis. Dampak psikologis. Korban kejahatan cyber sering mengalami dampak psikologis yang serius. Perasaan terancam, kehilangan privasi, dan kerugian finansial yang menyebabkan stres, kecemasan, atau bahkan
Dengan mencegah kejahatan cyber, baik secara individu maupun institusional, kita dapat melindungi diri sendiri, melindungi data informasi sensitif, meminimalkan risiko keuangan, dan menjaga kepercayaan dalam era digital. Pencegahan melalui langkah-langkah seperti penggunaan perangkat lunak dengan keamanan yang kuat, kesadaran terhadap ancaman cyber, praktik penggunaan kata sandi yang aman, dan pelatihan keamanan cyber yang tepat sangat penting untuk melindungi diri dan organisasi dari kejahatan cyber. Selanjutnya, langkah-langkah pencegahan cyber akan dibacakan oleh teman. Silakan untuk langkah-langkah kejahatan cyber. Baik. Untuk langkah-langkah pencegahan kejahatan cyber. Yang pertama itu kita mesti memperbarui perangkat lunak secara berkala. Setelah itu kita mesti update apa saja keamanan dan kebijakan dari aplikasi. Misalnya HP mesti kita update untuk meningkatkan keamanan kita. Dengan meningkatkan atau memperbarui perangkat lunak kita dapat menjaga sistem kita untuk aman dari serangan cyber dan juga dapat memanfaatkan hal-hal yang dapat mencegah kejahatan itu terjadi. Yang kedua itu menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Nah, di sini dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda, kita juga bisa untuk mencegah penjahat cyber itu untuk mengambil atau mencuri info-info penting yang ada di dalam akun kita. Sehingga jika terjadi salah satu kebocoran sistem kita bisa mencegahnya. Lalu yang ketiga itu memasang firewall dan melindungi dan perlindungan antivirus. Yang dimana fungsinya firewall ini adalah untuk memantau lalu lintas jaringan kita, sehingga nantinya si penjahat ini tidak bisa masuk ke sistem kita, dan juga kita bisa untuk melindungi sistem kita itu untuk dari bahaya dengan bisa mendeteksi dan menghapus ancaman virus, trojan dan sebagainya. Yang ketiga itu nextnya itu menghindari mengklik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Nah, dimana di sini itu kita bisa untuk jika ada hal-hal yang aneh maupun yang mencurigakan seperti di pesan, email atau lain sebagainya, jika kita punya firasat yang tidak enak, kita bisa untuk jangan mengkliknya, karena kita bisa kena atau masuk perangkap si penjahatnya. Nah, selain langkah-langkah itu, kita juga bisa menggunakan sistem seperti OTP, kode yang diberikan oleh sistem untuk meningkatkan tingkat keamanan kita. Dan dengan menggabungkan ini, kita bisa untuk meningkatkan keamanan online dan melindungi dari kejahatan cyber. Next. Nah, next itu ada pentingnya meningkatkan kesadaran tentang kejahatan cyber melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, untuk meningkatkan cyber tersebut, kita bisa untuk meningkatkannya dengan di lingkungan kita seperti masyarakat, individu maupun organisasi yang menggunakan perangkat-perangkat elektronik dan gadget yang smartphone dan lain sebagainya. Nah, adapun untuk alasan mengapa pendidikan dan pelatihan ini penting, yang pertama itu ada identifikasi ancaman, yang dimana dengan mengidentifikasi atau melalui penyeluhan kita dapat memahami cara kerja serangan ini, dan kita lebih waspada untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat seperti serangan phishing, seperti serangan malware dan DDoS. Lalu yang kedua itu kita bisa untuk melakukan pelindungan data pribadi. Nah, apa saja yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita bisa
melindungi dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya privasi dan langkah-langkah yang mesti diambil. Kita mesti tahu bahwasanya data itu adalah penting dan tidak boleh disalahgunakan karena dapat berbahaya untuk kedepannya. Dan yang ketiga itu kesadaran terhadap penipuan. Di sini pendidikan tentang kejahatan cyber tersebut bisa kita cegah dengan pemahaman seperti tidak mempercayai email yang mencurigakan, tidak memberikan informasi penting kepada orang lain yang tidak dipercaya, dan juga dalam kesadaran ini kita akan membantu mengurangi jumlah korban penipuan online. Next. Silakan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kevin, silakan. Pentingnya melindungi data pribadi. Saat mengunduh aplikasi atau mengakses situs web, periksa izin yang diminta oleh aplikasi atau situs web tersebut. Pastikan Anda memahami dengan jelas mengapa aplikasi atau website tersebut membutuhkan izin tersebut, dan apakah Anda nyaman membagikan informasi yang diminta. Hindari berbagai informasi sensitif melalui email. Email dapat rentan terhadap peretasan dan penipuan. Hindari mengirimkan informasi sensitif seperti nomor kartu kredit, kata sandi, atau nomor identitas melalui email. Jika perlu, gunakan saluran komunikasi yang lebih aman dan terenkripsi. Berhati-hati dengan permintaan informasi pribadi. Jika Anda menerima permintaan untuk informasi pribadi, misalnya melalui email atau situs web, periksa kredibilitasnya terlebih dahulu. Verifikasi keaslian permintaan tersebut dengan menghubungi institusi atau organisasi yang terkait secara langsung melalui kontak yang telah terverifikasi sebelum memberikan informasi pribadi. Gunakan koneksi internet yang aman. Saat menggunakan jaringan Wi-Fi publik, hindari mengakses atau memasukkan informasi pribadi yang sensitif seperti nomor kartu kredit atau kata sandi. Gunakan jaringan pribadi atau VPN yang dapat memberikan lapisan keamanan tambahan. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan individu untuk mencegah kejahatan cyber. Pusat Pelaporan dan Respon Kejahatan Cyber. Pusat CERT adalah badan yang bertugas untuk mengumpulkan, menganalisis, dan merespon insiden kejahatan cyber. Mereka bekerja sama dengan organisasi dan pemerintah untuk berbagi informasi tentang ancaman cyber, memberikan nasihat keamanan, dan melakukan tanggapan terhadap serangan. Inisiatif ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan koordinasi tindakan respon yang efektif. Kedua, lembaga internasional dan forum keamanan cyber. Lembaga internasional seperti PBB atau Uni Eropa serta forum keamanan cyber seperti Forum Ekonomi Dunia atau Forum Keamanan RSA memainkan peran penting dalam kolaborasi global dalam pencegahan kejahatan cyber. Mereka memfasilitasi dialog dan pertukaran informasi antara negara-negara, mengembangkan pedoman dan standar keamanan, serta menyediakan platform untuk berbagai praktik terbaik dalam menghadapi ancaman cyber. Yang ketiga, program pelatihan dan kesadaran. Program pelatihan dan kesadaran yang melibatkan masyarakat umum juga merupakan inisiatif kolaboratif penting. Masyarakat diajarkan tentang ancaman cyber, praktik keamanan yang tepat, dan tindakan pencegahan yang dapat mereka lakukan. Inisiatif ini meningkatkan kesadaran tentang kejahatan cyber dan membantu individu dan organisasi mengadopsi tindakan yang tepat untuk melindungi diri mereka sendiri. Lalu yang berikutnya ada tindakan tanggap darurat untuk merespons serangan cyber. Penting untuk memiliki rencana respon darurat keamanan cyber yang terdefinisi dengan baik sebelum serangan terjadi. Rencana ini harus mencakup prosedur yang jelas dan dipahami oleh semua pihak terkait dalam organisasi. Analisis dan investigasi. Lakukan analisis menyeluruh untuk mengidentifikasi sumber serangan dan cara serangan tersebut berhasil dilakukan. Identifikasi penyebab dan celah yang dieksploitasi oleh penyerang penting untuk memperbaiki kelemahan dan mencegah serangan serupa di masa depan. Lalu ada juga perkuat keamanan. Tinjau dan perkuat langkah-langkah keamanan yang ada untuk mencegah serangan yang serupa. Ini meliputi memperbarui perangkat lunak dengan patch keamanan terbaru, memperkuat pengaturan keamanan, menggunakan alat deteksi serangan yang canggih, dan mengimplementasikan
menerapkan keamanan yang ketat. Lalu berikutnya ada pelatihan dan kesadaran. Tingkatkan kesadaran dan pelatihan keamanan bagi karyawan dan pengguna untuk mencegah serangan di masa mendatang. Edukasi mereka tentang praktik keamanan yang tepat, seperti penggunaan kata sandi yang kuat, mengenali serangan phishing, dan melaporkan kejadian yang mencurigakan. Lalu ada juga berikutnya mengikuti perkembangan teknologi. Dalam dunia yang terus berkembang secara teknologi, penting untuk terus memperbarui pengetahuan dan memahami ancaman kejahatan cyber terkait. Hal ini memungkinkan kita untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam melindungi diri, organisasi, dan masyarakat dari serangan cyber yang semakin canggih dan kompleks. Memahami ancaman terbaru, kejahatan cyber terus berkembang dan mengadopsi teknik yang lebih canggih. Dengan mengikuti perkembangan teknologi dan kejahatan cyber terkait, Anda dapat memahami ancaman terbaru yang muncul, seperti serangan ransomware, phishing, atau serangan DDoS. Memahami berbagai serangan-serangan ini dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan dan teknologi membantu Anda mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Lalu berikutnya ada perlindungan yang lebih efektif. Dengan memahami perkembangan teknologi, Anda dapat memilih dan mengimplementasikan solusi keamanan yang lebih efektif. Teknologi keamanan terus berkembang untuk melawan serangan-serangan baru. Dengan mengikuti perkembangan tersebut, Anda dapat memilih alat dan teknologi yang tepat untuk melindungi sistem jaringan dan data Anda. Lalu berikutnya ada deteksi dan tanggapan yang cepat. Kejahatan cyber dapat terjadi dengan cepat dan menyebar dengan secara kompleks. Dengan memahami perkembangan teknologi dan kejahatan cyber terkait, Anda dapat meningkatkan kemampuan deteksi untuk mengenali serangan yang sedang terjadi atau serangan yang baru muncul. Dengan deteksi yang cepat, Anda dapat memberikan tanggapan yang tepat untuk membatasi kerusakan dan memulihkan sistem dengan lebih efisien. Lalu berikutnya kesimpulannya. Jadi dari berdasarkan yang telah kami berikan di atas, pada intinya dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, pencegahan kejahatan cyber menjadi semakin penting bagi individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam presentasi ini, kita telah menjelajahi pentingnya langkah-langkah pencegahan kejahatan cyber dan upaya yang dapat kita lakukan untuk melindungi diri kita sendiri dan lingkungan digital kita. Kita telah melihat bahwa kejahatan cyber memiliki dampak yang serius, termasuk kerugian finansial, pencurian identitas, dan kerusakan reputasi. Namun dengan kesadaran yang tepat dan langkah-langkah yang tepat, kita dapat mengurangi risiko dan menjaga keamanan digital kita. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan kesadaran tentang kejahatan cyber melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan memahami jenis-jenis serangan dan taktik yang digunakan oleh penjahat cyber, kita dapat menjadi lebih waspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Kita juga membahas perlindungan data pribadi sebagai langkah penting dalam pencegahan cyber, dengan menghindari membagikan informasi pribadi secara online dan menggunakan pengaturan privasi yang tepat. Kita dapat melindungi diri kita dari penyalahgunaan data. Selain itu, kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan individu juga diperlukan untuk mengatasi kejahatan cyber. Melalui pertukaran informasi, pengembangan solusi keamanan yang kuat, dan pengadopsian praktik terbaik, kita dapat membangun ekosistem digital yang lebih aman dan terlindungi. Terakhir, kita harus selalu mengikuti perkembangan teknologi dan ancaman kejahatan cyber terkini. Dengan mengadopsi solusi keamanan terbaru dan memperbarui strategi pencegahan, kita dapat tetap satu langkah di depan penjahat cyber. Dalam kesimpulannya, pencegahan kejahatan cyber memerlukan kesadaran pendidikan, tindakan proaktif, dan kolaborasi. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat menciptakan dunia digital yang lebih aman dan melindungi diri kita serta komunikasi kita dari ancaman kejahatan cyber. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, dipersilakan.
Silakan yang ingin bertanya, masih kami tunggu. Baik, silakan Bapak, boleh pertanyaannya. Baik, jika tidak ada, langsung saja. Jadi, mengapa mengikuti kejahatan cyber itu penting? Karena seperti yang sudah kita tahu, kalau cyber itu dari tahun ke tahun, zaman ke zaman, pasti selalu ada perkembangan, selalu ada update-update terbaru. Jadi istilahnya kayak ada cara-cara mereka untuk mengelabui kita yang misalnya awam atau belum tahu gitu. Jadi ya dirasa kenapa itu penting, supaya kita nggak tertipu ya dengan perkembangan zaman dan dengan bisa dibilang apa ya, cara-cara hacker yang makin lama makin pintar untuk mengelabui kita. Ya kira-kira seperti itu. Ya kan, apa masih ada pertanyaan? Baik, jika tidak, mungkin saya rasa cukup seperti itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.